يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. يا أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد تموت، أنصتوا واسمعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم قوّ الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معالي الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wala haula wala quwwata illa billah. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinna Allaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Shadaqallahu alaihi wa sadaqa Rasulul karim. Ikhwatul iman, jamaah salat Jumat Masjid Banjar Taif, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Mari senantiasa kita jadikan lisan kita ini adalah lisan yang basah untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita. Allah Zat yang Rahman dan Rahim yang senantiasa mengalirkan nikmatnya kepada kita, yang kita rasakan sejak kita bangun tidur sampai kita akan tidur kembali. Bahkan tidurnya itu pun tidak lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah. Sebuah nikmat yang satu nikmat belum selesai kita syukuri, maka nikmat Allah yang lain telah mengalir kepada kita. Allahu Akbar. Maka pantas ketika Allah mengatakan wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Manusia ketika mencoba menghitung nikmat Allah, maka sungguh tidak akan mampu bisa menghitungnya. Maka mari kita jadikan nikmat yang begitu banyak itu sebagai sarana untuk semakin menjadikan kita semakin iman dan bertakwa kepada Allah. Kita jadikan nikmat yang begitu banyak itu sebagai sarana untuk semakin menjadikan Allah cinta kepada kita, untuk semakin menjadikan kita dekat dengan surganya. Jangan sampai nikmat yang begitu banyak itu menjadikan Allah murka kepada kita. Nikmat yang banyak itu menjadikan kita semakin dekat dengan nerakanya Allah. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah atas uswah kita, suri tauladan kita, pahlawan dan idola kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua adalah umatnya yang kelak berada di bawah kibaran benderanya, yang layak mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Dan mudah-mudahan kita menjadi umat yang tidak hanya fasih bersolawat kepada Rasulullah, tapi kita juga fasih dalam mensuri tauladani setiap sunnah-sunnahnya. Mari kita jadikan hidup kita bentangkan di atas sunnahnya untuk menjadikan umat yang terbaik, dan sekali lagi dalam rangka untuk mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang suatu hari di mana harta benda, kekayaan, anak keturunan tidak akan mampu berguna di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan bisa menolong di yaumul hisabnya. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka yang datang menghadap kepada Allah dengan membawa qalbun salim, hati yang selamat. Selamat dari apa? Ikhwati rahimakumullah. Selamat dari kesyirikan, selamat dari kekufuran, ketidakikhlasan, sum'ah, bid'ah, dolim dan lain sebagainya. Karena ikhwati rahimakumullah, hati yang selamat itulah yang akan menyelamatkan kita. Hati yang selamat, qalbun salim, itulah yang menjadikan kita menjadi orang yang mendapatkan ridho, dan itu artinya kita layak untuk masuk ke dalam surganya. Ikhwati rahimakumullah, selamat dari apa? Mengapa kita harus menjaga hati ini agar supaya kita selamat? Maka hati, kata ulama, ibarat tanaman. Maka dia harus kita siram, dia harus kita rawat. Kalau ada rumput-rumput yang liar harus kita cabut agar supaya dia tumbuh subur dan kelak berbuah manis. Begitulah dengan hati. Hati harus kita jaga. Apa alasannya? Ikhwati rahimakumullah. Alasan yang pertama, mengapa kita harus menjaga hati untuk menjadi qalbun salim? Karena ternyata hati adalah pertama organ tubuh yang akan dicek oleh Allah, yang akan dilihat oleh Allah, yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah hati kita. Ketika hati ini sudah baik,
maka baru Allah ngecek amal-amal kita. Sebagaimana Rasul katakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak melihat wajah kita, kedudukan kita dan harta kita. Walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Tetapi Allah akan mengecek, melihat pertama kali adalah hati kita. Kemudian baru wa amalikum, amal-amal kita. Kalau hati kita baik, maka kita akan selamat, semuanya menjadi baik, dan mulai dicek amal-amal yang lainnya. Apakah sholat kita, apakah tilawah kita, apakah puasa kita, baru dicek sama Allah. Tapi ketika Allah mengecek pertama hati kita adalah hati yang tidak selamat, hati yang hancur, rusak, maka Allah tidak ngecek yang lain. Dipastikan semua juga itu rusak. Itulah alasan pertama mengapa kita harus menjaga hati. Karena hati adalah organ pertama yang akan dilihat oleh Allah, bukan yang lainnya. Alasan yang kedua, ikhwati rahimakumullah, mengapa kita harus menjaga hati? Karena sesungguhnya hati juga target pertama yang akan dirusak oleh setan. Sebagaimana Allah melihat hati kita yang pertama, maka setan pun akan mentarget pertama dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang akan dirusak oleh setan adalah hati kita. Mengapa setan mentarget hati kita untuk pertama kali yang akan dirusak? Karena hati tempatnya tauhid, karena hati tempatnya iman, karena hati tempatnya ikhlas, maka itu yang akan dirusak oleh setan, sehingga yang lainnya akan menjadi rusak juga. Yang ketiga, mengapa kita harus menjaga hati? Karena hati, apa yang ada di dalam hati adalah penentu besar kecilnya pahala sebuah amal di depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi besar kecilnya sebuah amal, pahala sebuah amal bukan karena amal itu sendiri, tapi apa yang ada di dalam hati kita. Al-Imam Ibnu Mubarak mengatakan bahwasanya bisa jadi sebuah amal kecil, tapi ketika dilakukan dengan hati yang ikhlas, maka dia akan menjadi pahala yang besar di depan Allah. Dan sebaliknya, bisa jadi sebuah amalan besar, tapi ketika hatinya bermasalah, maka sesuatu yang besar itu menjadi kecil, bahkan tidak ada artinya di depan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita ingat hadis Rasulullah yang mengatakan bahwasanya ada 3 golongan, 3 manusia yang pertama kali akan mencicipi panasnya api neraka. Siapa dia? Apakah dia peminum khamr? Bukan. Apakah dia pezina? Bukan. Apakah dia seorang pembunuh? Bukan. Tapi kata Rasulullah, 3 golongan ini, yang pertama adalah orang yang mati di medan jihad. Yang kedua, orang yang senantiasa mengajarkan agama, mengajarkan Al-Quran. Yang ketiga, orang ahli sedekah. Orang pertama dipanggil oleh Allah, ya fulan, untuk apa nikmatku yang aku berikan kepadamu selama di dunia? Orang pertama mengatakan, ya Allah, aku berjihad ya Allah, mati di medan jihad ya Allah, untukmu ya Allah. Tapi Allah katakan, kadzabta, engkau berbohong, karena sesungguhnya engkau dulu ikut berperang, berjihad, agar supaya dikatakan sebagai seorang pemberani, sebagai pahlawan, dan itu sudah kau dapatkan ketika di dunia. Maka orang pertama dilemparkan ke neraka oleh Allah. Yang kedua dipanggil sama Allah, ya fulan, untuk apa nikmatku ketika di dunia? Orang kedua mengatakan, ya Allah, nikmatmu saya pakai untuk berdakwah, mengajarkan agama, mengajarkan Al-Quran, untukmu ya Allah, karenamu ya Allah. Maka Allah pun mengatakan, kadzabta, engkau berbohong, karena sesungguhnya dulu engkau berdakwah, mengajarkan agama, mengajarkan Al-Quran,
agar supaya dikatakan engkau orang soleh, agar mendapatkan pujian, agar engkau dikatakan sebagai seorang alim, maka orang kedua pun dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Yang ketiga dipanggil sama Allah. Untuk apa nikmatku dulu? Orang ketiga ini mengatakan, ya Allah, tidaklah ada jalan-jalan kebaikan kecuali saya berinfak, bersedekah, berzakat di jalan-Mu ya Allah. Maka sekali lagi Allah pun mengatakan, kadzabta, engkau berbohong. Sesungguhnya engkau berinfak, bersedekah agar supaya engkau dikatakan sebagai orang yang dermawan, yang baik hati, dan itu sudah engkau dapatkan ketika di dunia. Orang ketiga pun ini dilemparkan oleh Allah ke neraka. Ikhwati rahimahumullah. Pertanyaannya, tiga amalan ini, amalan kecil atau besar? Amalan besar. Tidak ada sebuah pahala yang besar setelah tauhid kecuali jihad dengan nyawanya, jihad dengan ilmunya, dan jihad dengan hartanya. Tetapi sesuatu yang harusnya mendapatkan pahala yang menggunung sebesar gunung dari Allah, Allah lepaskan. Tidak ada artinya. Itu karena apa yang ada di dalam hatinya bermasalah. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, ikhwati rahimahumullah. Mengapa kita harus menjaga hati? Karena sungguh hati sebagai penentu selamat tidaknya hidup kita, diri kita di depan Allah. Rasul katakan, wa inna fil jasadil mudghah. Di dalam rongga dada kita ada segumpal daging. Fa idza sholahat jasadul kullu. Ketika dia baik, maka akan baik semua, akan selamat semua anggota tubuh kita. Wa idza sholahat, ketika dia buruk, maka semua pun akan menjadi buruk, akan celaka. Ala wahiyya qalbun. Dia adalah hati. Jadi ketika hati kita buruk, maka mata kita akan buruk, melihat yang rusak-rusak. Ketika hati kita rusak, kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang rusak. Ketika hati kita rusak, maka lisan kita pun akan berkata-kata yang rusak. Itulah pentingnya hati. Maka ikhwati rahimahumullah, mari kita jadikan diri kita adalah orang yang termasuk membawa qalbun salim ketika kelak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi pribadi yang Allah cintai, pribadi yang Rasulullah akui sebagai umatnya, dan akhirnya layak untuk mendapatkan surga di yaumil qiyamah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Amin. Wal mu'minin wal mu'minat. Amin. Al ahya minhum wal amwat. Amin. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka
بقاء لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم ولذكر أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة